Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan buka salah satu babak sejarah Indonesia yang paling kelam, yang puluhan tahun lamanya itu kayak sengaja ditutup rapat-rapat. Sebuah peristiwa yang, sadar nggak sadar, bayang-bayangnya itu masih ada sampai sekarang. Membentuk cara kita mandang politik, masyarakat, bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Coba deh bayangin, Anda lagi jalan-jalan di hutan, terus tiba-tiba sadar, tanah yang lagi Anda injak ini sebenarnya adalah kuburan massal. Ini bukan kiasan loh, di banyak banget tempat di seluruh Indonesia, ini adalah kenyataan yang mengerikan. Bisa jadi, di bawah tanah tempat kita berdiri sekarang, ada rahasia ratusan jenazah tanpa nama. 1 juta orang. Angkanya itu gede banget sampai susah dibayangin. Biar kebayang ya, jumlah segitu tuh cukup buat ngisi Stadion Gelora Bung Karno sampai 13 kali lipat. Penuh. 1 juta nyawa, 1 juta cerita yang dibungkam selamanya. Ada yang dibunuh, ada yang hilang begitu aja, ninggalin luka yang nggak pernah sembuh buat keluarganya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang terus menghantui bangsa kita. Apa sih yang bisa memicu amarah sebesar ini? Kok bisa tetangga yang tadinya baik-baik aja, dalam semalam berubah jadi algojo? Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Kita mulai dari fakta yang mungkin bikin kaget. Baru di tahun 2023, berarti hampir 60 tahun setelah kejadian, pemerintah Indonesia akhirnya secara resmi mengakui peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat. Ini langkah pertama yang penting banget buat membuka tabir kebisuan yang menyelimuti luka bangsa selama puluhan tahun. Terus apa sih kesamaan semua korban ini? Benang merahnya cuma satu. Mereka dituduh punya hubungan sama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Entah itu beneran anggota, simpatisan, atau cuma karena punya teman atau keluarga yang dianggap PKI. Saat itu, PKI ini bukan partai kecil loh. Mereka itu salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Untuk ngerti kenapanya, kita harus mundur ke titik apinya. Ke satu malam yang mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Mari kita lihat gimana percikan api itu bisa menyala. Inilah dia, G30S. Dan dalam sekejap, tanpa bukti yang jelas di awal, tuduhan langsung diarahkan ke PKI sebagai dalang di balik pembunuhan keji ini. Tuduhan ini disebar lewat radio, koran, menyebar kayak api, dan memicu kepanikan massal di seluruh negeri. Kekacauan setelah G30S ini jadi panggung yang sempurna buat pergeseran kekuasaan yang super cepat dan dramatis. Dari puing-puing tragedi ini, lahir sebuah rejim baru yang bakal berkuasa selama 32 tahun. Coba deh perhatikan seberapa cepat semuanya berubah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, peta politik Indonesia itu digambar ulang total. Jenderal Soeharto dengan langkah-langkah strategisnya berhasil mengambil alih kekuatan, membubarkan PKI, dan secara efektif menyingkirkan Presiden Soekarno. Inilah awal mula era yang kita kenal sebagai Orde Baru. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Selama 32 tahun, ceritanya cuma boleh ada satu versi. Di bawah Orde Baru, narasi ini ditanamkan di mana-mana. Di sekolah, di film, di buku-buku. PKI itu iblis, pengkhianat bangsa, dan pembersihan terhadap mereka adalah tindakan heroik untuk menyelamatkan negara. Titik. Tapi apa sejarah pernah sesederhana itu? Hitam putih doang. Nah, seiring runtuhnya Orde Baru, para sejarawan dan peneliti mulai berani membuka arsip-arsip yang terkunci, mengungkap kerumitan dan teori-teori lain yang selama ini sengaja dibungkam. Dan ternyata, kemungkinannya banyak banget. Ada yang menduga ini sebenarnya konflik internal di tubuh Angkatan Darat sendiri. Ada juga yang menunjuk skenario yang melibatkan Soekarno, atau bahkan ini adalah kudeta terselubung yang dirancang oleh Soeharto. Teori-teori yang puluhan tahun dianggap tabu buat diomongin. Dan ada satu lagi pemain kunci yang nggak bisa kita lupain, pihak asing. Waktu itu kan puncaknya Perang Dingin. Amerika Serikat tuh takut banget Indonesia jatuh ke tangan komunis. Dokumen-dokumen rahasia yang sekarang udah bisa diakses publik membuktikan kalau mereka bukan cuma tahu, tapi juga aktif mendukung operasi militer di Indonesia dengan ngasih dana dan senjata. Nah, slide ini nunjukin betapa rumitnya kebenaran itu. Di satu sisi, propaganda Orde Baru ngegambarin PKI sebagai monster. Tapi di sisi lain, catatan sejarah yang nggak bisa dihapus menunjukkan kontribusi mereka loh. Mereka ikut berjuang melawan penjajah, bikin program pemberantasan buta huruf, sampai ngembangin seni kerakyatan. Kenyataannya itu jauh lebih berwarna daripada sekedar hitam dan putih. Oke, sekarang kita singkirkan dulu sejenak soal politik dan teori-teori konspirasi. Mari kita kembali ke inti dari semua ini. Manusia. Kita bakal lihat gimana pembantaian ini terjadi di lapangan dan dampak mengerikan apa yang ditimbulkannya bagi jutaan orang. Prosesnya itu brutal dan sistematis. Polanya berulang di seluruh negeri. Dimulai dari penculikan, seringnya di tengah malam.
terus ditahan di penjara yang udah nggak muat, tanpa proses hukum sama sekali. Di sana, penyiksaan jadi makanan sehari-hari. Dan akhirnya, eksekusi massal, jenazahnya dibuang begitu saja, seolah mereka nggak pernah ada. Ini bukan hiperbola ya. Ini adalah kesaksian para saksi mata. Mereka melihat sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo dan Berantas. Itu jadi kuburan massal yang mengalir. Mereka melihat pantai-pantai yang seharusnya indah, jadi berlumuran darah. Lalu, siapa yang ngelakuin semua ini? Nah, ini jawaban yang paling mengerikan. Pelakunya itu beragam banget. Bukan cuma tentara. Ada milisi sivil, kelompok agama, bahkan tetangga sendiri. Sebagian mungkin terbakar oleh propaganda anti-komunis yang gila-gilaan. Tapi sebagian lagi mereka dipaksa di bawah ancaman, kalau kamu tidak membunuh, kamu yang akan dibunuh. Dan penderitaan itu nggak berhenti bahkan setelah pembunuhan usai. Buat mereka yang selamat dan buat anak cucu mereka, ada sebuah cap tak terlihat PKI yang nempel seumur hidup. Mereka dikucilkan, nggak bisa jadi PNS, hak-hak sipil mereka dicabut. Stigma ini jadi warisan pahit yang turun-temurun. Jadi, setelah semua ini, kita ada di mana sekarang? Pengakuan dari Presiden Jokowi di tahun 2023 itu sebuah terobosan besar. Untuk pertama kalinya, negara mengakui lukanya sendiri. Tapi seperti yang kita lihat di sini, pengakuan aja nggak cukup. Akuntabilitas hukumnya hampir nol. Pelaku utamanya nggak pernah diadili. Dan jalan menuju rekonsiliasi yang sejati buat para korban itu masih sangat-sangat panjang. Sejarah sebuah bangsa itu kan nggak cuma berisi cerita kemenangan. Mengakui setiap jejaknya, yang terang maupun yang gelap, itu satu-satunya cara buat jadi bangsa yang dewasa. Sebab, mereka yang nggak bisa mengingat masa lalunya, dikutuk untuk mengulanginya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih kita melihat ke belakang, tapi lebih ke apakah Anda dan saya, kita semua, sudah cukup berani untuk melakukannya? Terima kasih.